Kada putra sami diwulang ngaji yen boten saged pasrahaken Pak Kiai. Ngaji Quran kitab berjanji yen boten saged akhire rugi. Rugi bondo rada dadi opo-opo, rugi akhirat bakal cilaka. Aning kubur bakal disiksa, mungkar nangkir bakal kanggoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita tunjukkan kepada Allah karena berkat beliau kita masih diberi beribu-ribu nikmat, sehingga kita bisa ada pada forum YouTube ini. Nikmat yang sudah sangat terkira dari Allah adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita betul-betul harus betul-betul bersyukur. Dan Allah juga menjanjikan bahwa siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, dan bagi siapa yang kufur, maka siksanya amat pedih. La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabila sadid. Salawat dan salam kita tujukan kepada baginda kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang memberikan kita penerangan dari yang gelap menjadi terang, dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, yang insya Allah nantinya Nabi yang memberikan syafaat kepada kita selaku umatnya. Permisa yang budiman, sebelumnya perkenalkan saya untuk mengisi di channel YouTube ini. Pepatah tidak ada rotan, akar pun jadi. Meskipun banyak-banyak rotan, saya sebagai akar, ya sebagai selingan mengisi channel YouTube. Dan nanti kalau ada kekeliruan, mohon saya diingatkan, karena ini adalah terkait masalah agama. Pemirsa yang budiman, fitrah kita sebagai manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita punya dua tangan, punya kepala di atas, punya mata di atas, punya hidung, kemudian punya berjalan dengan dua kaki. Ini sesuatu bentuk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang menyamai bentuk daripada manusia. Ini secara fisik. Begitu juga secara mental, manusia itu diciptakan oleh Allah dari bentuk yang atau dari mental yang sempurna. Sempurnanya apa? Kalau malaikat mungkin hanya punya akal mungkin ya. Kalau kita ada akal dan juga ada nafsu. Ada akal dan ada nafsu. Inilah yang membedakan manusia. Karena apa? Karena kalau saya artikan, nafsu itu sesuatu yang mendorong kita manusia untuk berbuat jelek, dan akal sesuatu yang mendorong kita untuk berbuat baik, maka derajat manusia pun akan menjadi rank yang sangat panjang. Karena apa? Kalau nafsu menguasai akal, maka derajat manusia itu akan jauh di bawah binatang yang paling buas, seperti hukuk. Itu di bawahnya itu.
Tapi pada saat akal menguasai nafsu, derajat manusia akan jauh lebih tinggi dari malaikat. Inilah rank derajat manusia itu sangat tinggi. Karena itu Allah memberikan manusia itu memberikan patokan, yaitu adanya agama. Agama sebagai rambu-rambunya yang mengatur kehidupan manusia. Sehingga nanti manusia dengan adanya agama, kita dibekali dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena itu tadi di awal kita harus betul-betul kalau gadah putra itu kudu diulang haji, kan seperti itu. Nah, oke, permisa yang budiman, begini, di tema kali ini saya akan cerita sedikit masalah kita sebagai manusia, di mana Allah memberikan tantangan kepada kita sebagai manusia. Tantangannya yaitu ya maksarul jinni wal insi ini stata'tum tanfuduna min aqtaris samawati wal ar tanfuduna la tanfuduna illa bisultan. Hei, kepada jin, satu jin, dua manusia. Jika kamu mampu menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak bisa menembus langit dan bumi kecuali dengan sultan, dengan ilmu pengetahuan. Dulu pada saat Rasulullah Isra Mi'raj menembus langit ketujuh, orang-orang pada zamannya apa iya sih gitu kan? Mungkin ada yang seperti itu. Tapi sekarang bukan hal yang mustahil. Ditemukannya pesawat terbang, ditemukannya Apollo. Itu sudah bisa menembus langit dan bumi. Dan mungkin akan terus akan ditemukan yang lain. Sekarang juga kita bisa berkomunikasi dengan orang Arab. Kalau dulu harus datang ke Arab beberapa hari, berapa bulan, sekarang dengan video call ataupun YouTuber seperti ini, kita bisa berkomunikasi. Inilah ilmu pengetahuan. Jadi kita itu di Al-Quran pun sudah dijelaskan dulu pada saat kalau kepengin terbang, maka tirulah burung pada waktu terbang. Itu sudah disebutkan seperti itu. Disitulah orang belajar akan tekanan, kecepatan, percepatan. Akhirnya terbuatlah pesawat terbang sampai seperti yang bisa kita kenal sekarang ini. Ini adalah ilmu pengetahuan. Pemirsa yang budiman, di samping ilmu pengetahuan, kita juga di samping ilmu pengetahuan yang terkait dengan teknologi tadi, kita juga dituntut untuk sering belajar ilmu. Karena apa? Karena kalau kita ingin bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Bahagia akhirat juga harus dengan ilmu. Pengen kedua-duanya harus juga dengan ilmu. Dan kita selaku manusia juga hendaknya menuntut ilmu dari lahir sampai mati, sampai pajul. Itulah kita sebagai manusia. Jadi jangan henti-hentinya kita untuk belajar dan belajar. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan YouTube. Dan kalau ada kesalahan, itulah saya sebagai manusia biasa dan mohon saya diingatkan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.